Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Wafda kembali. Nah, apa kabarnya kalian semua anak-anak? Semoga kalian sedang dalam keadaan sehat ya. Namun, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai tema 6 dengan subtema 3, yaitu mengenai kalimat tanya dan cara menentukan lama waktu. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, anak-anak, sepertinya kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, coba sekarang lihat di sini ada simbol apa. Nah, di sini ada simbol apa? Coba ada yang tahu? Ya, betul, ini adalah simbol tanda tanya. Nah, anak-anak, jadi untuk hari ini yang pertama kita akan membahas mengenai kalimat tanya. Nah, langsung saja. Kalimat tanya itu apa ya? Seperti yang Ibu tanyakan ini. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat tanya. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, kalimat tanya adalah jenis kalimat yang mengandung pertanyaan untuk mendapat tanggapan dan jawaban dari orang lain. Nah, kalimat tanya ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kalimat tanya ini selalu diakhiri tanda tanya. Nah, kemudian yang kedua, kalimat tanya ini selalu diawali kata tanya. Nah, contohnya seperti ini ya. Dan kata tanya lainnya ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa. Nah, kemudian yang ketiga, kata tanya ada yang menggunakan imbuhan kah. Nah, contohnya seperti ini ya. Apakah? Kemudian bisa juga di manakah, kapankah, dan yang lain-lain. Nah, anak-anak, kemudian di sini Ibu sudah membuat contoh kalimat tanya. Nah, ini contoh dari beberapa kalimat tanya. Nah, ada apa itu briket? Apakah kamu membuat briket sederhana? Kapan kamu membuat briket ini? Di mana kamu membuat briket? Mengapa kamu membuat briket? Bagaimana cara membuat briket yang sederhana? Nah, untuk selanjutnya anak-anak, untuk kalian berlatih sendiri mengenai kalimat tanya ini, kalian bisa menuliskannya atau membuatnya di buku LKS tema 6, subtema 3 di bagian halaman 60. Nah, kalian bisa mengerjakannya di bagian halaman ini ya, yang bagian ayo menulis. Nah, kemudian anak-anak, selanjutnya kita beralih ke materi mengenai cara menentukan lama waktu. Perlu kalian ketahui anak-anak, di dalam satu hari terdiri dari 24 jam. Kemudian di dalam 1 jam terdiri dari 60 menit. Dan di dalam 1 menit terdiri dari 60 detik. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki rumus cara untuk menghitung lama waktu. Nah, lama sama dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, kita langsung contohkan saja ya. Untuk contoh pertama yaitu Bayu bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Nah, berapa lamakah Bayu bermain layang-layang? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita langsung cari atau kita langsung kerjakan ya. Nah, yang pertama di sini, waktu akhir Bayu bermain layang-layang yaitu pukul 16.30 dikurangi
waktu awal Bayu bermain layang-layang dari pukul 15.30. Nah, di sini kita langsung kurangkan bagian menit. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Kemudian di bagian jamnya 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Nah, jadi lamanya Bayu bermain layang-layang adalah selama 1 jam atau selama 60 menit. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Nah, yang ditanyakan berapa lama Budi bermain layang-layang? Mari kita cari jawabannya. Waktu akhir Budi bermain layang-layang adalah pukul 16.45. Kemudian, waktu awal Budi bermain layang-layang adalah 15.30. Nah, kita kurangkan ya yang bagian menitnya. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. Kemudian kita kurangkan yang bagian jamnya. 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Nah, jadi jawabannya adalah lamanya Budi bermain layang-layang adalah selama 1 jam 15 menit atau selama 75 menit. Nah, kenapa 75 menit? Jadi untuk 1 jam ini kita ubah menjadi menit ke menit. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit ditambah dengan 15 menit. Jadinya jawabannya adalah 75 menit. Kemudian untuk contoh yang ketiga, Adit bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16. Nah, yang ditanyakan berapa lama Adit bermain layang-layang? Mari kita cari jawabannya ya. Waktu akhir Adit bermain layang-layang yaitu pukul 16.00. Sedangkan waktu awal Adit bermain yaitu 15.30. Nah, sekarang coba lihat. Waktu akhir Adit bermain adalah 16.00. Nah, untuk menitnya ternyata ada 00. Nah, kalau 00 begini kita pinjam dulu ke jam ya. Yang 16 ini kita pinjam 1. Kemudian sisanya jadi yang jamnya menjadi 15 jam ya. Nah, di sini 1 jam kita ubah dulu ke 60 menit. Nah, jadi di sini 60 kita kurangkan, bagian menitnya kita kurangkan ya. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Nah, untuk yang bagian jamnya karena tadi sudah dipinjam 1, jadinya tinggal 15. Nah, jadi 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, jawabannya jadi lamanya Adit bermain layang-layang adalah selama 30 menit atau setengah jam. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang keempat. Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00. Yang ditanyakan berapa lama Siti bermain layang-layang? Nah, kita coba hitung jawabannya ya. Kita cari jawabannya. Nah, di sini waktu akhir Siti bermain layang-layang adalah pada pukul 17.00. Kemudian waktu awal Siti bermain layang-layang adalah pada pukul 16.30. Nah, di sini coba lihat sama seperti contoh yang ketiga tadi, karena di waktu akhirnya ini 17.00, nah di bagian menitnya 00, kita pinjam ke yang sebelahnya, ke 17 ini ya, bagian jam 17 kita pinjam 1, sisanya jadi 16 ya. Nah, yang satunya kita ubah dulu menjadi 60 menit.
Nah, di sini disimpan ya 60 menit. Nah, 60 menit kemudian dikurangi 30 sama dengan 30. Nah, untuk yang bagian jamnya, karena tadi 17-nya sudah dipinjam 1, jadi tinggal 16 nih. Nah, 16-nya berarti dikurangi dengan 16. Nah, jawabannya ternyata 0. Nah, jadi lamanya Siti bermain layang-layang adalah selama 30 menit atau setengah jam. Seperti itu ya, anak-anak. Selanjutnya, untuk melatih kalian dalam memahami mengenai materi menentukan lama waktu, kalian bisa mengerjakan tugasnya di buku LKS tema 6 subtema 3 halaman 64 bagian ayo berlatih. Nah, kerjakan ya anak-anak. Anak-anak, alhamdulillah ya hari ini kita sudah belajar apa saja coba. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai kalimat tanya beserta ciri-ciri dan contohnya. Yang kedua, tadi kita juga sudah belajar mengenai cara menentukan lama waktu dengan membahas rumus dan contohnya. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, jika kalian masih belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan secara langsung kepada ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak, dan semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.